Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tinjauan konselor. Perkenalkan, nama saya Imatus Saadah, NIM D91217036. Di sini saya sebagai pemakal pertama akan menjelaskan tentang poin 1, yaitu pengertian tentang konselor. Konselor adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang konseling. Konselor bergerak terutama dalam bidang pendidikan, tetapi juga merambah pada bidang industri, organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di dalam masyarakat. Adapun konselor pada semula disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau guru BP. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, istilah tersebut berubah nama menjadi guru BK atau guru bimbingan konseling. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, guru pembimbing berhubungan erat dengan adanya proses bimbingan. Guru pembimbing terdiri dari dua kata, yaitu guru dan pembimbing. Kemudian, guru sendiri diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai tugas profesi. Jadi, pembimbing merupakan orang yang melakukan proses bimbingan. Sedangkan arti bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada murid atau peserta didik dengan memperhatikan murid itu sebagai makhluk sosial, serta memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap murid tersebut. Jadi, pengertian atau kesimpulan dari guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberi bantuan psikologi dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional, sehingga guru BK tersebut harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa dalam menghadapi masalah-masalah atau tantangan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa yang ada di sekolah. Saya, Wahyu Endah Widayanti, NIM D01217032 akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi konselor dan fungsi konselor. Syarat-syarat konselor. Dalam menjabat suatu profesi, maka seseorang haruslah mempunyai persyaratan tertentu, tidak terkecuali dengan konselor. Syarat-syarat menjadi konselor menurut Winkel, yakni seorang konselor harus mempunyai sikap menerima, sikap ingin memahami, sikap bertindak dan berkata secara jujur, memiliki kepekaan, mempunyai komunikasi yang tepat, memiliki kesehatan jasmani yang layak, serta mentaati kode etik bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Walgito, syarat-syarat menjadi konselor yakni 1. Seorang pembimbing haruslah mempunyai pengetahuan yang cukup luas baik dari segi teori maupun segi praktek. Yang kedua, seorang konselor telah cukup dewasa secara psikologis, yaitu kemantapan atau kestabilan emosi, psikisnya. Yang ketiga, yakni sehat jasmani dan psikis. Yang keempat, yakni mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau klien-kliennya. Yang kelima, mempunyai inisiatif yang baik. Yang keenam, seorang pembimbing atau seorang konselor haruslah bersikap supel, ramah, sopan santun di dalam segala hal, sehingga pembimbing dapat bekerja sama
dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan anak didiknya. Yang terakhir yakni seorang konselor harus mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Jadi, syarat-syarat menjadi konselor yang telah disimpulkan dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama, syarat pendidikan. Seorang konselor haruslah seorang sarjana atau seseorang yang telah mempunyai ijazah dari program bimbingan konseling. Yang kedua, syarat kepribadian. Seorang konselor harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya, serta menghargai orang lain, serta mampu bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, persyaratan sifat dan sikap. Seorang konselor harus menerima klien sebagaimana adanya, memiliki sifat yang luas, sehingga dapat menerima pendapat orang lain, terbuka, supel, ramah tamah, sopan santun, dan mentaati kode etik jabatan. Fungsi konselor. Menurut Winkel, fungsi konselor yakni 1. Fungsi pencegahan. Dalam artian, konselor mau menciptakan suasana sedemikian rupa agar tidak timbul berbagai masalah dalam proses belajar dan mencapai perkembangan. 2. Fungsi adaptif. Dalam artian, seorang konselor harus bisa membantu guru dan memberikan informasi tentang kondisi yang sesuai dalam pembelajaran. Yang ketiga, fungsi penyaluran, di mana konselor bertugas untuk membantu siswa dalam menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, fungsi perbaikan, di mana konselor bisa membantu siswa untuk mengembangkan atau menyalurkan bakatnya dalam bidang yang diminatinya atau dalam bidang yang telah dikuasainya, sehingga bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan menurut Walgito, fungsi konselor yakni untuk membantu kepala sekolah beserta staf di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Dan saya Siti Urifa, NIM D01217029. Di sini saya akan menerangkan poin yang ketiga, yaitu tentang kode etik konselor. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap pembimbing. Kode etik juga merupakan moralitas para pembimbing dalam menjalankan profesinya. Kode etik yang dimaksud di sini yaitu ketentuan atau peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bidang pembimbingan atau penyuluhan demi untuk kebaikan. Dengan adanya kode etik ini diharapkan agar bimbingan dan penyuluhan tetap dalam keadaan baik dan menjadi lebih baik. Misalnya seperti guru bimbingan atau konselor di sekolah. Konselor harus menghargai harkat pribadi, integritas, dan keyakinan kliennya. Apabila kode etik tersebut diterapkan, maka konselor ketika berhadapan dalam bidang apapun diharapkan memiliki kepercayaan dengan kliennya dan tidak membuat kliennya merasa tersinggung. Aspek ilegal konselor juga dipayungi UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang menyatakan
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun rumusan kode etik bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Yang ketiga yaitu pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Adapun landasan atau dasar kode etik pembimbing yaitu yang pertama Pancasila, mengingat bahwa profesi penyuluhan merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.